Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صلاته وسلامه عليه. Amma ba'd. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat syukur, yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Dan dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan hadis. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para jamaah Masjid Darul Abrar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami akan membacakan seuntai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan larangan merasa benar sendiri. Inna akhwafa ma akhafu alaikum rajulun qara'a al-Qur'an hatta idza ru'yat bahjatuhu alaihi wa kana rid'an lil Islam insalaqa minhu wa nabadahu wara'a dhahri wa sa'a ala jarihi bisayfi wa ramahu bisyirki. Qala qultu ya nabiyallah ayyuhuma awla bisyirk al-marmiyu amir rami? Qala badir rami. Yang artinya, sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah hanya seorang yang membaca Al-Quran hingga tampak indah bacaannya. Dia menjadi seolah pembela Islam, tapi dia terpisah dari ajaran Al-Quran. Ia membuangnya Al-Quran itu di belakang punggungnya, menyerang tetangganya dengan pedang dan menuduhnya musyrik. Aku Hudzaifah bertanya, wahai Nabiullah, siapakah yang lebih pantas disebut musyrik, penuduh atau yang dituduh? Beliau menjawab, penuduhnya. Hadis riwayat Bukhari dalam At-Tarikh, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dan Al-Bazzar. Isi kandungan hadis, hati-hati untuk menuduh orang lain musyrik. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapa yang lebih pantas disebut musyrik, yang dituduh atau yang menuduh. Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menuduh. Para imam mazhab tidak pernah mengklaim bahwa diri mazhab mereka lah yang paling benar. Imam Abu Hanifah atau Al-Hanafi pernah berkata, tidak halal bagi seorang mengikuti perkataan kami bila ia tidak tahu dari mana kami mengambil sumbernya. Imam Malik atau Al-Maliki juga pernah berkata, saya hanyalah seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar. Oleh karena itu, telitilah pendapatku. Bila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambillah. Dan bila tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Imam Syafi'i pun seperti itu. Ia mengatakan, bila kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlainan dengan hadis Rasulullah SAW, peganglah hadis Rasulullah SAW itu dan tinggalkanlah pendapatku itu. Begitupun dengan Imam Ahmad bin Hanbal atau Al-Hambali, janganlah engkau taklid kepadaku atau kepada Malik, Syafi'i, Auza'i dan Thawri, tetapi ambillah dari sumber mereka mengambilnya. Islam sebagai agama yang humanis mengajarkan kepada umatnya agar terhindar dari perilaku merasa paling benar dan diperintahkan untuk selalu melakukan koreksi diri atau muhasabah, serta meluruskan niat untuk kebaikan daripada mencari kesalahan pribadi orang lain yang belum tentu lebih buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulullah atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-An'am ayat 153. Para jamaah Masjid Zaratul Abrar, insyaallah diberkahi Allah SWT. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebelum kita tutup pembacaan hadis pada kali ini. Alangkah baiknya kita bermunajat atau berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah Masjid Zaratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.